Sesungguhnya revolusi merdeka yang kita mau. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Terima kasih Siva. Salam Merdesa. Squad. Menjadi tokoh publik. Jadi daripada gua minta lu pidato, mendingan lu komentar sedikit aja. Tapi jangan pidato gitu. Buka dulu. Kita juga difoto bertiga. Oh, apa aja kamu mau? Di tengah aja, Bang. Ice coffee bang, pakai ice coffee. Jadi artinya kalau ganggu mulai ganggu bursa, ganggu gua juga gitu aja. Siap. Ganggu Indomu juga, Bang. Bang, senyum Bang Bursa. Senyum dong. Kalau Iya, gimana? mantap. Oke. Sim. Jadi saya Iraki jangan dia menteri. Terima kasih Bang Riman. Umur 25 tahun di demo ini, menurut saya sejarah ya, pasca reformasi satu-satunya institusi civil society, ya, saya boleh sebut ini apa ya, yang diistilahkan oleh ya boleh dikatakan Ibnu Khaldun termasuk creative minority. Jadi ideologi ini berkumpulan creative minority yang sehari-hari concern terlibat dengan persoalan negara bangsa. Karena itu 25 tahun ini pengorbanan cukup panjang, dan Bang Riman tokohnya yang tidak tentu yang sekarang usianya sebentar lagi tanggal 1 Mei 75 tahun. Tahun 50. Kapan ya dia belum bongkok-bongkok. Simuli aja kakinya nyeri-nyeri sejak yang tadi dia udah mundur. Nah karena itu semangat ini patut saya contoh. Ya. Tidak banyak yang dihasilkan dari sudut pengikut, tapi pikirannya berjalan bersama-sama Merauke. Kalau pengikut, ini ada sejarah. Nabi Nuh itu usianya 90 tahun ya. 950. 950 tahun. Waktu menaikkan manusia ke kapal, dia dakwah 900 tahun, hanya 60 orang. Jadi apa yang harus asal? Kalau pecinta demokrasi ini semakin lama semakin minus. Jadi
Saya bicara sama kawan kita dari Senyatu, gimana tentang demokrasi? Dia nggak percaya demokrasi, dia percaya sama uang. Kita berbeda. Ya, jadi kalau lihat perkembangannya, sebentar saya sekitar beberapa menit. Di negara-negara tertentu tidak bicara demokrasi, tapi ekonomi tumbuh. Misal sosialisme di Vietnam. Menurut saya, dia tidak pernah bicara demokrasi, tapi sistem sosialismenya bisa menyesuaikan dengan perkembangan pasar. Sehingga adopsi pasar ini mendorong kemajuan ekonomi yang melampaui kemampuan Indonesia dari segala sudut kemajuan, termasuk teknologi artificial intelligence yang populer saat ini. Walaupun istilah itu sejak tahun 56 sudah dipopulerkan di Barat, tapi awal-awal abad 21 menjadi populer karena mempengaruhi perjalanan sejarah industri umat manusia. Satu contoh fenomena ini bisa menggerakkan ekonomi persawahan, perkebunan yang menandingi dunia, ya. Menandingi Brazil yang nomor 1 kopinya dan sawahnya ekspor seluruh dunia 7 juta ton, sedangkan kita masih impor sekitar sampai 3 juta ton. Nah, saya ingin mengatakan begini, apakah masih perlu kita berbicara demokrasi? Ini yang pertanyaan besar kita, apakah perlu kita mau bicara demokrasi? Saya ingin satu ketika membuka tema, dan saya cerita dengan Seganda, kita diskusikan demokrasi versus demokrasi. Karena yang terjadi dunia itu, saya baca buku yang dipinjam oleh sahabat Siddhartha. Beberapa hari lalu saya juga buka lah di kampung. Robert Dahl mengatakan begini, there's no democracy theory. There are only democracy theories. Jadi dia bilang teori demokrasi tidak ada, yang ada teori-teori demokrasi. Jadi betapa banyaknya pemikiran demokrasi sejak 5 abad sebelum Masehi berkembang, pertarungnya sampai sekarang. Anehnya demokrasi itu hanya dibenarkan oleh Barat. Dan yang ketiga tentu saja negara periferi itu yang mungkin sampai sekarang kita tergantung dengan negara demokrasi maju. Nah, ini persoalan bangsa kita yang perlu diselesaikan oleh Bapak Prabowo yang tantangannya menurut saya sangat berat. Tetapi kita pun harus mengajak Bang Riman juga. Indomo ini punya peran untuk memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk melakukan sesuatu terobosan supaya Indonesia juga tidak mengalami disorientasi seperti sebelum-sebelumnya. Kembali ke on track roadmap kita, yaitu kembali kepada cita-cita proklamasi. Saya pikirin aja Pak, beberapa menit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nggak banyak. Boleh bagi tahu jangan jangan ini. Pengentasan kemiskinan nih, pengen tahu Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indemo yang ke-25 tahun dan juga kepada Malari yang sudah 51 tahun. Walaupun tokoh-tokohnya ini sudah semakin hari semakin sedikit, tapi saya berharap bahwa abang-abang saya harus tetap sehat karena tugas demokrasi kita belum selesai. Itu yang kesan saya dari Bang Ariman, bahwa abang selalu keras sama kita kalau bicara demokrasi. Tapi saya bilang bagaimana kemudian demokrasi bisa kita wujudkan sewujud-wujudnya kalau tugas dan tupoksi kita itu hanya monitoring. Kalau monitoring itu saya gak ragu bahwa demokrasi benar-benar bisa kita wujudkan secara substansial. Sama juga dengan ketika saya ditunjuk sebagai wakil kepala badan percepatan pengentasan kemiskinan, bagaimana kemudian kami bisa
melakukan percepatan pengentasan kemiskinan kalau kemudian tupoksi kami juga sama dengan yang demo, cuma monitoring. Ini yang menjadi pekerjaan berat untuk kami itu kalau kemudian sebagai program andalan dari Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian bagaimana melakukan langkah-langkah percepatan untuk kesejahteraan rakyat, sementara badan yang dibentuk sebagai badan andalan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, tapi tugasnya hanya monitoring. Dia tidak operasional dan dia juga tidak eksekusi. Jadi saya pikir itu saja. Saya minta sama Bang Hariman, sehat selalu Bang, karena tugas demokrasi kita belum selesai. Abang harus tetap sehat supaya bisa melihat adik-adiknya semua mewujudkan demokrasi yang kita inginkan. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya. Jadi kalau jawab, saya sebenarnya nggak mau komentarin si Mule ini, tapi karena mesti jawab, komentarin juga. Lu lainnya Mule, lu itu sekarang ini diongkosin negara, hati-hati kau. Kalau monitoring ini ongkos sendiri. Itu bedanya. Jadi kalau kita monitoring ini, kita ngintip-ngintip, tapi kalau perlu ya kita sikat juga. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Hariman, Sang Raja Wali. Terima kasih pada Bang Hariman Siregar. Bersama kawan-kawan membuat suatu program yaitu squad. Dede, saya Nan Balfa, saya perkenalkan diri. Ini kawan saya Dede yang ada di panggung. Salah satu peserta squad. Apa itu squad? Coba jelaskan. Squad adalah sekolah kader untuk aktivis demokrasi. Ya, tepuk tangan untuk Indemo dan kita semua. Ini dipastikan siang ini kawan-kawan squad ada di ruang ini? Ada. Okay. Jadi ada teman-teman squad yang hadir juga di kegiatan hari ini. Dan ini juga salah satu publishingnya squad gitu. Jadi selama ini masih disimpan-simpan gitu. Dan FYI Bang, sebenarnya kita di squad ini kita udah di training dari bulan Oktober yang lalu sebenarnya. Iya, tapi belum dipublish. Nah, kita baru di orbit gitu ya. Angkatan pertama ya? Iya, kita baru angkatan pertama. Baik, sambil menunggu teman-teman panitia untuk bisa mengundang tamu-tamu yang ada di luar, setelah bersiap-siap masuk ke arena. Ya, acara inti dan juga mungkin pintu samping bisa ditutup. Pintu di sisi kanan saya. Baik, jadi squad ini akan bersama berapa orang juga? Sejauh ini kita ada 32 anak muda dari seluruh Indonesia sebenarnya. Dikasih tahu sebenarnya dari mentor-mentor yang daftar itu ada puluhan, jadi disaring karena di angkatan pertama jadi masih fokus di daerah Jabodetabek dulu dan terjadi dari lebih dari 50%. Lebih dari 70 loh yang saya tahu, dan dari 32 anak muda terbaik. Jadi prosesnya itu kita kayak benar-benar training. Kita masukin administrasi di portfolio, kemudian motivation letter, kemudian CV juga gitu. Lulus dari administrasi, kemudian kita di interview, diwawancara. Apa yang menarik, terus apa motivasinya gitu untuk ikut sekolah. Sehingga terkumpullah 32 orang di squad ini berkat Indemo. Baik, kita mulai pertama dengan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Cuma peserta ini hadirin masih belum. Tapi mungkin biar berasa openingnya Bang ya, saya mau ngasih pantun kali ya. Mau ngasih pantun, nanti kalau saya kasih pantun satu baik, jawabnya cakep gitu ya Bapak Ibu ya. Saya mulai pantun ya. Pergi ke pasar membeli durian. Belum dengar semua suaranya. Ulang lagi. Pergi ke pasar membeli durian. Jangan lupa sikat
meriah di tepian. Hadirin semua penuh kehangatan, salam hormat kami ucapkan. Belakang. Baik, teman-teman yang ada di luar, mungkin panitia untuk mengundang tamu yang masih ada di luar untuk masuk di arena. Kita akan mulai acara ini kita, dan kita buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita minta kawan-kawan sudah menempati bangku dan kursi yang sudah disediakan panitia. Ya, kami mohon untuk di acara ini itu biasanya akan mana? betul, reuni momen lama dan Karena pertawaran ini sudah betul. semoga apa semua kita dan yang mudah-mudahan kita sehat. Nanti 26 kita bisa Amin. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya dengan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Syifa, anggota Squad. Siva, waktu datang silakan. Ini Paksi Bandung ya? Jadi Bang, banyak umat tataran Sunda. Hidup Garut. Mau Indonesia Raya. Senyumnya mana? 3, 2, 1, gaya bebas. Yang enggak ada Tepuk tangan. gantian yang fotonya. Video. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan. Salam.